kita. Kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Vega Darwati dan Tukul Arwana. Luar biasa ya, senang saya kalau penontonnya sehat-sehat ini senang ya. Siap dong. Walaupun dompetnya pada sakit. Tidak jadi persoalan. Uang jadi bukan persoalan, tapi nggak punya uang jadi persoalan. Iya. Tapi bagaimana supaya kita dapat uang harus kerja cerdas dan keras. Betul. Ya. Tidak pernah berhenti untuk bernapas. Jangan sampai kita mengembus napas yang terakhir. Amit-amit jebang bayi itu nanti biar orang-orang yang lain aja dulu. Baik, tema kita pada malam hari ini, maaf ini ngomongin dirimu ya. Ih, serem. Apa? Coba sekarang lihat dengan seksama, yang serem yang mana? Makasih. Ini dari pemain-pemain yang serem yang mana? Kok kayak gitu sih? Protes. Yang merasa serem protes. Pep, sini Pep. Lu Masa pada jangan jahat underestimate Mas, lu temen gua. Iya. Ini semuanya salah. Tuh. Lu tega semua sama host gua nih, temen gua nih. Ih serem, bukannya Belain. serem. Ih aneh. Serem dan aneh. Serem, aneh, antik, astral. Lu asbak. Ini ya dong, secara keimanan yang kuat saya ini apakah menyeramkan? Coba. Iya, Iya, mempesona bener. kan? Iya. Ya. Ini Sampai pada nutup. kalau begini pasti akan mempesona. Mempesona setiap kucing tetangga. Nah, ini temanya cocok. Dan ini ada permintaan pemirsa ya, di Bukan Empat Mata akan menggali tema-tema yang disukai ya. Karena serem ini jangan luar biasa. Mungkin Pepi pernah mengalami gimana sih melihat sesuatu, rumah, gedung, pohon, Apapun atau ya, Mas. mungkin kamu waktu ngaca dirimu sendiri lah. Mungkin kalau kamu belum bisa jawab, kamu berarti ngomongin dirimu sendiri, tak kalikan ke Vega, mungkin pernah mengalami hal-hal yang mistis di rumah atau di studio atau mungkin di perjalanan waktu kamu mengendarai mobil dan Mau kagetin. bangun. Tahu takut-takutin ah. Apa Mas? Jeng jeng. Kasih back sound. Nyeng. Pengalaman kalau ditanya tentang hal-hal yang serem. Terakhir kali aku pernah ngalamin hal serem. Jangan kekencangan. Ketutup suaranya dia, ketutup. Ya, ngek. Ngiki. Ku geruk kok. Cekuturku. Enak. Ya, mulai. Mulai ya. Roll kamera. Pertama kali. Masa tertutup Mas? Ini serem horor perkutut. Perkutut di pagi hari orang lagi ini terus bawa sarung. Arek segilo. Gilo. Gak tanya sarung udah di sini. Sana bunyi, sini bunyi. Oke. Mulai. Pernah mengalami apa? Pernah melihat apa? Pengalaman pribadi. Pertama kali waktu aku Mas kalau ngelihatnya, kalau ngomongin soal serem, aku paling takut kalau ngeliat orang kesurupan Mas. Aku pernah ngeliat
lihat orang kesurupan yang katanya itu dimasukin sama 5 setan. Hah? Menurut orang yang bisa lihat 5. Satu aja udah kayak gitu. Maksudnya setan. Maksudnya setan. Kenceng banget mas bilangnya. Iya. Jadi Lima setan. katanya kerasukan. Jadi Gak dia main. pet-petan di dalam tuh. Tahu. Beda, dipakai hawa. Terus Iya katanya ada macam-macam mas setan ini segala macam. Nah itu proses yang terakhir untuk ngeluarin. Jadi dari 5 setan ada 4 setan yang udah berhasil dikeluarin sama tim pemburu hantu, yang 1 belum dikeluarin. Usut punya usut setelah ditanya sama Ustadz, setannya budek mas. kita tanya pelakunya. Kita tanya sama pelakunya. Tujuan dan motivasi kok sampai memasuki orang itu maksudnya apa? Dia nggak denger. Bener-bener kayak Itu gini, duitnya siapa? Punya gue. Punya gue. Kalau duit setan berbentuk manusia. Kalau duit denger. Kalau dikeluarin nggak denger. Pasti pemirsa penasaran ya? Ya. Baik, tidak usah berlama-lama ya. Tidak usah berpanjang lebar. Kalau panjang mulutnya siapa? Kalau lebar mulutnya siapa? Asik. Pemirsa. Muka lu dendam amat. Enggak, saya kepengen iya gigi palsunya lepas. Ngobrolin tentang makhluk gaib, bintang tamu saya yang satu ini selalu berhubungan dengan makhluk astral. Kita sambut Misterius. Masa lagunya rock ya. Pemirsa, ini nggak sembarangan loh ya. Bisa melihat makhluk astral, dia bertapa 20 hari 20 tahun. Tidak makan nasi. hebat. Cuma ketupat. Itu juga dari nasi. Jangan sembarangan loh. Kamu diliatin lapar loh sama dia. Kabarnya maaf misterius. Loh, misterius hilang banget. Iya bener-bener misterius. Kabarnya Misterius tinggal di rumah yang banyak penghuni gaibnya. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana. Tetap di Bukan Mak. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Terima kasih dari Stikers Yogyakarta. Saya doakan mudah-mudahan jadi penerbang ya. Mas, itu sekolah kesehatan. Bukan jadi penerbang. Harusnya jadinya apa? Pak polisi. Mereka nanti yang akan Cerdas banget ya. merawat orang-orang yang sakit. Kamu tambah manis, tambah cerdas luar biasa. Jadi mesti. Beda sama yang di belakang sana. Malah duduk ya. Kita Pak. Balik kalah. Duduk kakinya nggak napak loh Mas. Wah. Mukanya aja nggak ada. Shh, jangan ngomongin orangnya. Orangnya udah nggak ada. Ngomongin gue mas. Enggak, cuma Diomongin orangnya udah nggak ada Pep. Emang semua udah ikhlas? balik. Nah sekarang kerja.
Apa kabar nih Misterius nih? Alhamdulillah baik-baik Mas Tukul. Senang sekali bertemu lagi dengan Misterius ya. Pripun kabare saya nggih? Alhamdulillah saya Mas Tukul. Kemarin di Jambi sama di Palembang kok nggak ikut? Iya. Ya, jatahnya masing-masing ya beda-beda. Iya Mas ya. Tukul. Tapi tanpa kehadiran Misterius tuh makanan masih utuh semua. Gimana maksudnya Mas? Jangan ngeledek. Jangan sembarangan loh. Dari kecil tidak di rumah loh. Di gimana? Di gua bertapa di gua sampai orang pada nyariin. Alhamdulillah dia bisa keluar dari gua. Waduh, dia bisa melihat makhluk-makhluk astral yang tidak bisa kamu lihat, dia bisa melihat. Beda sama dirimu. Duit ditaruh di mana ya? Untuk Misterius ini, jangan sembarangan deh. Saya tahu beliau itu punya ilmu yang sangat luar biasa sekali. Bisa ngilang nggak bisa kembali. Jangan bercanda Mas. Jadi beneran tuh di rumah Misterius ini juga berhantu. Kok bisa sih kan hantu-hantunya ada di sini? Ini kan Misterius ini berhubungan terus sama makhluk astral di luar, tapi ternyata di rumahnya sendiri kok ada nih, monggo. Ya sebenarnya bukan dikatakan berhantu Mas Tukul. Jadi ada makhluk-makhluk gaib yang menempati di rumah saya gitu. Kita namanya hidup di dunia ini kan bukan milik kita, milik yang di atas. Jadi makhluk gaib juga membutuhkan tempat di dunia ini. Makanya saya beri kesempatan dia nempati rumah saya, di sekitar rumah saya. Cuma kalau dia ganggu ya saya usir terpaksa gitu. Luar biasa. Boleh berdampingan, ya itu juga makhluk Tuhan. Tapi kalau lu mengganggu kehidupan masing-masing, akan dilaporkan kepada Sang Pencipta. Kalau kita tangani, dia punya kekuatan yang luar biasa. Kita laporkan saja kepada Sang Pencipta untuk meninggalkan tempat yang saya tempatkan. Mas, jangan aku. Nggak sembarangan lo bisa menyingkirkan makhluk astral itu. Lo kalau dia nggak mau, lu mau ngapain? Iya benar. Mau maki-maki dia nggak kelihatan. Mau mukul dia juga nggak bisa. Makanya lu jangan macem-macem. Itu orang tuamu sendiri. Jadi galak. Untuk Misterius lagi nih. Ini alhamdulillah ya. Acara Mister Tukul jalan-jalan dengan adanya Misterius kan. Wow. Dapat penghargaan. Alah ya penghargaan aja. Kita syukuri aja. Iya. Emang kenapa sih kok makhluk gaib bisa seneng menempati tempat tinggalnya manusia? Monggo. Sebenarnya bukan menempati tempat tinggalnya manusia Mas Tukul. Jadi antara manusia dengan makhluk gaib kan dimensinya lain. Jadi menurut kita itu dia di rumah kita, padahal dia sendiri juga menempati ruangnya sendiri gitu. Jadi seumpama di sini ada pohon, kita melihat pohon, tapi kalau kita lihat secara batin, secara gaib, ini berbentuk seperti rumah, gitu. Biasanya yang rindang-rindang gitu. Ya benar Mas Tukul gitu. Pohon yang paling angker apa tuh Misteri? Mohon maaf lahir dan batin. Ya pohon apa aja. Mungkin Misterius yang bisa menerangkan hal gitu. Kalau aku sih tidak paham tentang makhluk astral. Saya pahamnya tentang wanita kerja duit. Ya pohon yang angker itu pohon yang nggak terawat Mas Tukul gitu. Saya sangat setuju. Jadi pohon yang nggak dirawat, nggak dibersihkan, kita biarkan semak belukar jadi satu. Ini pohonnya jadi angker gitu. Bukan hanya pohon manusia kalau nggak terawat itu ya nggak terawat pikirannya, nggak terawat badannya. Anandofatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman ya. Bersih batinnya, bersih pikirannya, bersih semuanya. Dompetnya jangan bersih. Beli karena bakso mang, 2 mang. Silakan. Sama Something Mr. wrong, E. come here please. Come here. Come here child, come here. Sama Mr. E. Ini Sini nggak kelihatan keles. Kenapa selalu pohon? Apaan jangan sih? jauh-jauh, kamu dari jauh deket.
Jauh deket 2.000 Mas. Iya, gue di sini. Mr. I, kenapa yang dipilihnya itu selalu pohon yang besar gitu loh? Kalau misalnya pohon yang baru umurnya seminggu itu segini-gini, apakah bisa dihuni Ngomongnya juga? mesti nyakitin. Gini, kenapa? Gua kan nanya. Dan Apakah selalu pohon besar? Selalu nggak? Apa misalnya yang kecil-kecil itu bisa dihuni juga atau gimana, Mr. I? oke, masih dibuat. Masih semangat. Kayaknya rumahnya ada ngantuknya sedikit. Ketawanya sambil merem. Ya. Masih semangat. Mana suaranya? Yang sebelah kiri kalah sama yang sebelah kanan. Maksudnya kalah bandelnya. Baik, untuk misterius ini pasti penasaran pemirsa di rumah maupun studio ini. Seperti apa gambar-gambar rumahnya, dan ada konon ceritanya tim kreatif saya memberikan informasi bahwa gambar itu ada beberapa second itulah tempatnya. Berhenti, ada beberapa second itulah tempatnya. Nah, pasti penasaran. Tadi Mbak Iyara sempat cerita kalau makhluk astral di villa Mbak Iyara nggak mau dipindah karena tidak ada tukar gulingnya. Iya. Stiker guling ya. Tidak ada namanya inilah apa penggantian. Oke. Malah balik lagi. Kenapa kok bisa begitu, monggo? Ya gini Mas Sugeng, mungkin waktu dipindah itu si pemindah ini mindahnya itu nggak ngasihkan dia tempat lagi gitu Mas Sugeng. Jadi harusnya kalau kita mau mindah makhluk astral yang ada di suatu tempat, kita pindah, kita kasih tempat, terus tempat ini kita kunci, rumah ini kita kunci juga Mas Sugeng. Jadi insya Allah nggak akan balik lagi gitu. Ya, itu asal diusir begitu aja. Ya pasti dia Balik mencari lagi. Tapi Mas, Ibarat kucing ya, dia Mas. tuh minta digendong loh. Loh. Iya. Terus dituang. Iya. Bu aku. Terus Bohongan nih mau digendong. Itu cewek itu apa cowok itu makhluknya Iya. kok minta digendong itu? ya minta digendong. Jadi dianterin, oke, nanti akan aku pindahkan kata itunya ya. Ke tempat yang lebih nyaman. Jadi ke Sentul. Tapi dia balik lagi katanya sepi di sana itu. Katanya gitu. Sana sepi. Kalau di villa kamu rame emangnya. Ya mungkin Rame temen-temennya gitu. Iya ya bener. kan. Jadi balik lagi. Tapi ya sudahlah ya. Yang penting kan nggak mengganggu. Apalagi ke anak saya pribadi ya. Nggak pernah ada gangguan. Enggak. Luar biasa sekali ya, Mister ini paham ya harus Iya, ya, ada Mas. penggantinya ya. Harus ada Dipikirin pohon-pohonan, bu dipindah ke rumahnya teman-teman saya ini. Horor Mas. Biar tidurnya biar bareng gitu. Mandi bareng, tidur bareng itu. Kan enak kamu bisa mandi bareng sama kuntilanak. Ayo Mas, mandi bareng. Ayo, timuran nih. Hah? Rangkul aku ayo. Balik Jangan nyeritain. pemirsa. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya punya cuplikan gambur-gambur Gambar Mas. berkirut ini. Oh, Masa berkirut. gambar yang ada tampilan milik Iyara. Dan misteri saya akan menjelaskan satu persatu. Kita lihat berkirut ini. Silakan Mr. I sambil boleh di
ceritakan satu persatu. Kalau yang ini Mas Tukul ya, Ya. ini balkon sebelah sana, Ya. itu ada sosok laki-laki yang Betul. keluar separuh gini Mas Tukul, Wis. sambil meneteskan darah dari sini. Separuh Yang balkon sebelah sini tadi itu. Tapi memang ada kan penjaga juga di sana sering bilang, "Ibu, di situ di balkon tuh suka ada wanita kayak wanita Belanda gitu ya, londo gitu. Yang lagi mundar-mandir kayak lagi ini. Yang penting ya sudahlah ya, jangan diceritain, aku langsung merinding." Tadi kamu merinding. Coba yang mana yang merinding? Aku sedikit-sedikit bisa menetralisir. Tapi caranya beda. Tidak dilihat orang banyak. Lu kalau men lu ketawanya kagak enak lu. Lu gua panggilin Ibnu lu di sana. Lalu Lanjut cuplikan berikutnya, berkirutnya silakan. Nah ini mulai masuk ke ruang tamu ya. Nah kalau ini Mr. I, Ini ruang tamu ini ada anak-anak kecil sekitar 5 itu lari-lari Mas Tukul, loncat-loncat di kursi, kadang dia bergerombol lima-limanya. Kalau ruangan ini ada perempuan yang sering berteriak-teriak di ruangan ini. Kenapa tuh Mr. I teriak-teriak? Dia seperti orang kena gangguan jiwa gitu, frustasi. Yang tadi itu ya, Iya. ya. Nah, kalau di sini Malam saya ya? ceritakan ya. Ah. Kalau di sini tuh seperti ada geraman. Jadi kalau malam-malam tuh suka ada geraman laki-laki yang Ya, tapi yang di kolam tadi jangan itu, mengganggu aja. yang geraman itu laki-laki yang pakai celana pendek Mas Tukul, telinganya panjang. Nah, di sini saya lihat bibirnya itu enggak? wanita. Yang ditanya telinganya gak, bibir gak usah disangkut pautkan. Emang gua ada di situ apa? Aja lu. Bibir panjang mang gua ada di situ apa? Ya kan Ali. Oh di situ ya? Ya, terus Baik kita lihat berkirut selanjutnya. Gambar. Nah kalau ini Nah, di sini kan ruangan Atas ya. sebelahnya itu kan ada ruangan ini. Nah, ini kamar saya. kamarmu. Mau ngapain? Silakan Mr. I untuk bisa menjelaskan. kalau ruangan yang ada jam dindingnya itu di belakang jam dinding tadi ada makhluk yang besar Mas Tukul berbulu. Kalau di kasur ini ada perempuan yang memakai kebaya tidur miring ke tembok sana Mas Tukul. Oh, gitu. kelihatan. Sambil ditutupi pipi kanannya gini. Ih, kenapa itu? Waktu ini saya terawang Mas Tukul ya. Ini perempuan ini saya tarik itu tangannya dia nggak mau, tetap Mungkin tutup aja ada gitu. sesuatu yang Iya. ditutupi ya. Apa itu bekas kamarnya dia dulu? Mungkin. Bisa dikatakan gitu Mbak Beka. Jadi dia pakai baju biru tapi kebaya. Kebaya. Terus ininya ini pakai batik yang Kain. warnanya kuning-kuning ada coklat-coklatnya gitu. Begitu Mbak Yara? Kalau saya pribadi, kalau misalkan foto di situ, kadang-kadang orang kayak ada wanita yang ikut foto. Itu tapi dia tuh kayak pakai baju karena memang di ruang itu saya kan suka warna hijau ya. Jadi di situ tuh Suara apaan tuh Mas? Iya, ada suara. nah, Kamu jangan sendirian kalau tidur. Ya. Cuma gua tahu belakangnya. Masa tidurnya minta ditemenin kecoa? Nih, ngomongin makanannya dia. Balik. Luar biasa sekali ya ternyata. Karena rumahnya namanya villa. Ini Lampunya penjaganya tuh pakai ini villa. Pakai topi. Itu topinya dipakai sama dia tuh. Balik. lampunya juga kali ya Mas. Lampunya tuh redup-redup gitu ya. Betul. Itu memang terlalu ini, memang untuk lihat auranya. Makanya dibersihin terus, dirapiin. Itu yang jaga cuma jaga doang. Kayak teman saya ini kalau di rumah ya cuma tidur aja, nggak ada mau bersih-bersihin. Ini yang bersihin ini. Lemari, makanan, HP. Ini temanmu sendiri loh. Ini adiknya Gogon loh. Gogon tuh punya saudara 3, Gogon, Gogi, Gugu.
Balik. Rusuh banget, Mas. Tuh, misterius. Apakah sosok gaib yang jumlahnya lebih dari 10 di villa milik Mbak Yare termasuk yang mengganggu nggak sih? Sebenarnya mengganggu enggaknya itu tergantung manusianya, Mas Tukul. Betul. Kalau kita masuk ke situ itu dengan pikiran yang kosong, yang sering tegang, apa ini jadi dimensi manusia dengan dimensi gaib ini bersentuhan gitu, Mas Tukul. Setuju sekali. Jangan didramatisir terus, dicuekin aja. Iya, Iya. benar. Kalau kita respon dia makin senang. Ih, dia respon gua ya. Ih, kita ledekin aja sekalian. Cuekin nih, kita dicuekin. Aduh, kita pergi aja yuk. Ah, pergi dengan sendirinya. Kalau pergi Mas, kalau malah bewein. Gantian. Ayo serem-sereman nih lah gua. Ya iyalah kalau Mas. Dia kalau datang saya malah dia baca mantra. Takut dia ngapalin juga. Takut kesurupan saya. Iya benar-benar. Pemirsa, bintang tamu saya yang selanjutnya ada seorang artis yang rumahnya juga ternyata berhantu. Bahkan saya pernah mengunjungi langsung ke rumahnya dan di situ banyak pusaka-pusaka yang taruh di kaca dan sangat luar biasa energinya. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Ageng Kiwi. It's not my lover. She's just a girl who plays it out of the line. But it is not much love. Selamat malam untuk Mas Ageng Kiwi, senang bisa ketemu lagi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, senang sekali waktu kita syuting Mr. Tukul mampir ke rumah Mas Ageng Kiwi di sana. Iya. Semua makan dikeluarin, teman-teman pada makan terus akhirnya dijumlah semua. Maksudnya orangnya ditanya ada berapa, kan ada orang yang masuk sembarangan. Kan ada orang mengaku talent, mengaku artis. Soalnya yang datang Mas Tukul, jadi tidak ini. Apanya? Yang datang soalnya Mas Tukul Kak. Jadi langsung ada bilnya. Betul. Happy. Terus ketemu sama Pak Bupati, Pak Tato, Iya. itu luar biasa sekali. Langsung kita diterima dengan senang hati, malah diajak makan. Kesenangannya Mas Tukul apa? Pete, dikasih pete sama pohon-pohonnya. Balik ya. Itu Mas Ageng Kiwi. Ya Mas. Sebelum kita ngomong lebih ke tema, saya dapat bocoran dari koran gaib ini. News Ghost. Katanya teror hantu alam gaib yang pernah dirimu alami dulu masih menghantui sampai sekarang. Iya Mas, jadi dulu kan saya sempat diteror hantu tuh hampir 1 tahun ya. Itu tiap malam tuh datangnya wujudnya macam-macam. Kadang yang paling kita nggak bisa nolak adalah wujud yang berupa bapak ibu saya almarhum. Mereka datang, nangis gitu kan. Akhirnya saya jadi kayak orang gila. Kok aku jadi kayak orang gila sendiri gitu kan. Kalau pas lagi mendapatkan ibu datang, memberikan petuah, memberikan ini, memberikan wejangan. Wah aku jadi depresi kayak orang nangis terus gitu Mas. Karena bayangin aja bapak ibu udah nggak ada. Tiba-tiba datang mewujudkan diri. Dengan beliau mengiming-imingi pada saat itu sih materi ya. Uang kayak gitu. Aku berpikir apa iya kayak gitu terus nggak mempan nih Mas, nggak mempan. Terus nanti datang dengan bentuk yang berbeda. Kadang saya diteror, dimaki-maki katanya kamu orang miskin aja dikasih duit nggak mau belagu kayak gitu-gitu. Itu awalnya seperti itu kan. Terus nanti kalau lagi tidur seolah-olah tapi rasanya tuh kayak benar didatengin ular gede segede-gede banget. Itu main-main di telinga gini, tek 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 gitu. Nanti terus lidahnya kan gede. Kayak gitu. Bener loh. Ini bener gak? Enggak, itu dia girang banget ngeliatnya. Lu yang kira. Wah, diem aja malah dia. Ngalahin orang. Oh, bener girang. Enggak. Yang girang dia gua yang ditutup. Gitu lah terus ya akhirnya itu hampir 1 tahun. Terus pernah kakak saya pribadi karena sering diteror, dibujuk apa rayu segala macam, penasaran Mas, kita ritualkan gitu loh. Iya, iya. Sempat kita ritualkan.
Begitu diritualkan memang ending-endingnya pokoknya bapak dan ibu saya itu bilang harus ke makam. Jam 3 pagi kita ke makam, Mas. Jam 3 pagi ke makam, ya, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Di makam tiba-tiba kayak ada asap, ya ini kayak sinetron ya, tapi benar, Mas. Bus. Tiba-tiba ibunya cuma hanya ngomong 1 menit. Dia bilang bahwa yang dibisikkan ke kamu itu bukan uang ibu. Ibu tidak punya uang sebesar itu. Kamu kalau pengen selamat dunia akhirat, tolong jangan ikutin bisikan tersebut. Kayak gitu. Nah, tapi kan kakak saya sudah terlanjur kalau gini, kalau orang gaib kan ini kalau bilang iya harus dilaksanakan iya. Nggak boleh dilawan lagi, udah nggak boleh. Kalau orang manusia kan iya nggak ya? Mau dong? Iya ya, kalau gaib kan enggak. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya begitu diritualkan, sebelum itu dibisikin lagi, Mas, ini ruangan ini harus dicat warna putih semua. Kita cat warna putih. Terus datang lagi, ruangan ini harus dicat warna hijau. Karpet harus hijau, cat lagi warna hijau. Kayak gitu kan. Lah terus lama-lama jangan ada Al-Qur'an. Gitu, jangan ada tulisan-tulisan Al-Qur'an kayak gitu. Alah, udah mulai nggak bener nih. Deg-degan, Mas. Kayak gitu ceritanya. Saya pernah ke rumahnya dan saya tahu sendiri kakaknya juga memang Mas Ageng dan kakaknya memang bisa melihat semuanya dan punya kekuatan. Dari matanya auranya tak lihat cerah. Kamu ngelihatnya biasa tapi ngelihatnya saya luar biasa. Lagi wudunen, Mas. Wudunen. Ya lah, apa-apa lah, saya bisul dari dulu. Balik kan. Bisul permanen. Itu Mas Ageng. Iya, Mas. Mas, misterius sebentar ya. Masih misterius nerawang-nerawang aja lah. Nerawang apaan? Ya, rumah seluruh Jakarta kan. Jangan sembarangan loh. Kamu di Terawang juga dompetmu mesti ketahuan. Mas Ageng. Ngomongin tentang tema tinggal berhantu, tempat tinggal berhantu nih, kabarnya dirimu di rumah Mas Ageng tempat ini banyak gangguan gaibnya. Tetapi anehnya hanya penampakan diri pada tamu atau saudara Mas Ageng. Monggo. Ya, jadi di rumah saya itu memang dibilang angker nggak angker gitu ya. Anehnya kalau apabila ada tamu-tamu yang sekiranya mungkin mau kurang ajar, tamu itu bikin tidak nyaman, pasti akan diganggu, Mas. Saya pernah suatu saat ponakan-ponakan saya lagi liburan main ke rumah semua kan, itu sampai saya lagi nggak ada keluar kota, sampai nyandain, om pulang om udah nyerah, aku nyerah deh, udah nyerah, tanganku aku lambaikan, jadi gitu. Jadi ada suara, tahu-tahu, tuh gitu dari atas. Karena kalau nggak ada kayak kucing lewat, bek gitu. Terus nanti tiba-tiba ini gambar jatuh, gambar-gambar yang dipasang pada jatuh, teplok gitu. Terus ya. Saya pernah lihat rumah. Ya terus sudah gitu ke kamar mandi kayak ada orang mandi biur. Padahal kosong. Gak ada. Jadi keluarga aku tuh suka pada keluar rumah semua sampai pada mau ke satpam kayak gitu kan, kepengen udah aku ke satpam aja deh soalnya di rumah takut kayak gitu. Sering kalau enggak lagi sepi gitu. Teng dan depan rumahku ada bel kayak bel zaman dulu tuh. Buka nggak ada orang. Saya sampai lari. Mana sih takutnya ada yang iseng atau apa? Nggak ada, memang nggak ada. Jadi tahu pernah ini kejadian saya habis pulang sholat Jumat. Ada tamu 2 orang ke rumah. Saya pergi. Terus kakakku bilang, kok tamunya nggak kamu ajak? Loh kok tamunya nggak kamu ajak? Saya bilang sama kakakku, makanya kamu kalau ada tamu datang ditegur, dikasih minum, dia siapa, mau nyapa, kalau mau ngebunuh gimana, saya tertenin gitu. Terus akhirnya, loh, pikir tamunya om, kan kalau manggil kita di rumah Om Ageng semua gitu kan. Nah, dibiasakan di rumahku itu, kalau tamuku ya tamuku, tamu kakakku, semua dikasih privasi masing-masing. Terus akhirnya begitu saya pulang, orang itu masih ada nungguin di rumah. Dan ternyata itu tamu gaib, Mas, yang main ke rumah. Itu yang terjadi di rumah Mas Ageng itu hampir sama dengan di rumah saya. Kenapa, Mas? Kelatak kelutuk di dapur gua tengok, mereka. Kan lu udah dibedain, ini makanan lu yang ini. Dikasih daging nggak mau, dikasih ikan maunya duri.
Eceng garam. Balik. Kan udah dikasih ikan, men. Lu ngapain ngambil yang durinya lu? Kenapa malu dilihat orang? Gitu nggak apa-apa. Kamu tuh orang pak kuda lumping ini. Untuk misterius. Ini menarik. Nah, mendengar cerita dari Mas Ageng, gimana menurut penerawangan misterius, ada sosok apa yang sering mau di rumah Mas Ageng? Monggo. Kalau saya lihat Mas Tukul ya, yang sering jahil di rumahnya Mas Ageng itu sosok anak-anak Mas Tukul. Dia kadang di luar lari-larian, kadang masuk ke dalam bermain air, kadang di atas lari-larian Mas Tukul. Jadi kalau saya lihat itu ada sosok-sosok segini, itu lima bentuk Mas Tukul ya. Ini sering kadang seperti orang itu bertumpuk-tumpuk gitu Mas Tukul. Jadi makanya tempatnya Mas Ageng itu sering terjadi suara-suara yang gini yang ketuk-ketuk pintu, yang suara bel itu. Anak-anak itu Mas Tukul kalau saya lihat. Anak-anak. Tadi waktu misteri tadi biar numpuk ini langsung saya merintih seret gitu. Ya karena yang satu ada di sini Mas. Balik. Gimana Mas Ageng, bener nggak ini kata? Betul kayaknya. Ya. Soalnya saya di rumah ada pusaka, namanya itu kelending kuning. Ya. Nah, kelending kuning ini konon istrinya Gandarwo. Ya. Jadi kayak dibilangnya tuh pewe gombel kayak gitu loh. Nah itu tapi kan kita nggak ritualkan, pokoknya karena itu pusaka leluhur ya kita taruh aja. Itu ngelahirin Mas. Ngelahirin? Iya, Ya, jadi itu anak-anaknya itu. kalau ngelahirin itu bukan anaknya satu, banyak banget gitu. Jadi mungkin dia bisa suka main-main. Kalau pas Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon mungkin yang mereka punya penglihatan lebih, boleh dilihat di depan rumahku. Itu suka banyak anak-anak, iya, anak-anak kecil, tapi bukan tuyul, nggak tahu ya maksudnya. Bukan ya? Bukan tuyul. Misteri bukan Jadi ya? jenis anak kayak anak jin gitu. Iya. Dia loncat-loncat di luar depan rumahnya Mas Ageng, kadang muter-muter, numpuk-numpuk jalan. Kadang loncat di genteng gitu. Oh, di sini ada tuyul arwana ada. Untuk misterius. Mbak Iyara dan Mas Ageng ini kan berarti sama-sama punya tempat tinggal yang berhantu dan termasuk aktif. Gimana sih cara menetralisir gangguan gaib? Ya kalau masalah menetralisir Mas Tukul tergantung dari penghuninya. Kita harus punya sugesti yang positif, terus sering berdoa. Nomor 3 lagi, tempat ini kita harus bersihkan Mas Tukul. Maksudnya jangan sampai sinar matahari tertutup. Terus yang terakhir lampu itu kalau bisa lampu yang putih Mas Tukul. That's right. Soalnya Harus kalau putih ya, harus iya, putih. soalnya kalau lampu yang kuning, dop kuning itu punya kekuatan energi positif hanya 50%. Tapi kalau lampu putih ini 75% ke atas gitu. Nah, pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan pada bintang tamu saya yang luar biasa. Channel Pemenang tetap di bukan Pak. Come and show the world you were. Make a girl Oke Mas, ini bukan Pak. Pemirsa, disadari atau tidak, yang tidak kasat mata akan selalu berhubungan dengan kehidupan manusia. Semua kembali kepada keyakinan dan kepercayaan Anda masing-masing. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Misterius, Diara Cleopatra, dan Mas Ageng Kiwi. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Charles Kidding, Sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang benar, dan ambil tonton berbukan malam Senin cara pemimpin cuma terbukaan. lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu